Baik, pada pertemuan 5 kita kali ini saya akan membahas tentang logika dalam game. Yang pertama ada penjelasan dari pergerakan karakter dalam Unity, yaitu ada salah satu elemen utama yang harus diimplementasikan dengan baik agar gameplaynya terasa nyaman dan responsif. Jadi kayak kalian itu pencet WASD, pencet spasi, pencet panah, itu ada fungsinya gitu loh di dalam gamenya itu. Nah, komponen pergerakan karakter itu terdiri dari tiga. Yang pertama dari rigid body, yaitu mengatur fisika karakter, collider mendeteksi tabrakan dengan objek lain, dan input system menggunakan input kayak gate key untuk membaca tombol yang ditekan oleh pemain. Nah, untuk yang saya ingin perjelas adalah kayak gini. Gate key itu di dalam Unity itu adalah tombol atau perintah lama. Jadinya kalian harus membuat atau enggak ke pengaturan untuk bisa mengaktifkan lagi pengaturan lama ini. Lalu kemudian ada prinsip dasar pergerakan dalam karakter. Kalau yang nggak tahu kelihatannya. Oke, jadi ada yang namanya RB Velocity untuk mengatur kecepatan karakter, RB at Force untuk memberikan dorongan ke atas saat melompat, dan ada On Collision Enter untuk mendeteksi saat karakter menyentuh tanah agar ia dapat melompat kembali. Nah, kemudian ada metode pergerakan karakter, yaitu menggunakan transform, yaitu untuk mengubah posisi karakter secara langsung menggunakan transform position, lalu menggunakan rigid body untuk menggunakan sistem fisika Unity untuk pergerakan yang lebih realistis. Nah, ini itu cara coding-codingan untuk pergerakan karakter ya. Yang pertama, pergerakan karakter dengan rigid body ini untuk implementasinya, buat masukin data-datanya. Itu dengan menggunakan rigid body, pergerakan karakter yang bergerak sesuai dengan hukum fisika, termasuk gaya gravitasi dan gaya dorong. Nah, kemudian karakter itu harus diupdate. Jadi di setiap waktu tuh harus diupdate itu supaya karakternya ini tuh bisa selalu bergerak gitu loh. Dia nggak bakal ngulang lagi gitu. Nah, di dalam update pergerakan karakter kalian bisa lihat di sini codingannya ada move sama jump. Move itu untuk menangani pergerakan karakter ke kiri dan ke kanan. Kalau jump itu untuk menangani karakter lompat. Kemudian ada fungsi pergerakan karakter. Kalian bisa lihat ya di sini codingannya ya. Ada variabel move X untuk menyimpan kecepatan horizontal dan tombol A ditekan karakter akan bergerak ke kiri dan rotasi diubah ke min 90 derajat. Dan jika tombol D ditekan, karakter akan bergerak ke kanan dan rotasi diubah ke 90 derajat. Nah, ada lagi lanjutannya ini. Kemudian ada jika karakter bergerak, animasi is moving akan diaktifkan. Pergerakan diimplementasikan dengan mengubah RB velocity sehingga karakter tetap mempertahankan kecepatan vertikalnya. Nah, untuk di materi ini saya akan menjelaskan kalau kalian membuat gamenya itu tipenya kayak apa ya, yang banyak orang mainin. Dia itu tipenya itu adalah karakter yang 3D ya. Ini adalah khusus buat karakter 3D. Contohnya kayak Honkai Impact tuh, Genshin Impact. Nah, itu kan dalam sudut pandang orang pertama ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada fungsi lompatan karakter. Kalian bisa lihat di sini codingannya. Saya akan jelasin aja langsung fungsinya. Kalau tombol W ditekan, ketika karakter sedang nyentuh tanah, karakternya kan bisa loncat. Sebelum loncat, kecepatan vertikalnya itu di reset dulu supaya nggak numpuk lompatannya. Nah, karakternya melompat dengan menambahkan gaya dorong ke atas menggunakan RB at force. Nah, dan setelah melompat, is ground akan diatur ke false agar karakter tidak bisa melompat lagi ke udara. Jadi nggak bisa lompat dua kali ya gitu. Kemudian ada fungsi deteksi tabrakan dengan tanah. Nah, ini codingannya ini itu digunakan untuk karakter itu supaya mesin tuh tahu. Intinya adalah supaya game kalian ini tahu kalau seandainya karakter kalian ini udah nyentuh tanah atau belum. Kalau seandainya belum nyentuh tanah, dia nggak boleh loncat. Kayak gitu intinya. Nah, makanya itu ada fungsi deteksi karakter meninggalkan tanah. Nah, fungsinya itu kalau misalnya di sini kita kasih nama on collision exit yang dipanggil saat karakter tidak menyentuh tanah lagi. Yang fungsinya adalah jika karakter meninggalkan tanah, maka is ground-nya itu ke false.
dan ini mencegah karakter melompat lagi saat masih ke udara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Jadi kalau saya dalam ACT ini, sekarang kalian itu yang pertama, kalian buat dulu ininya, areanya nih, area ini. Area ini itu namanya terrain. Nah, maksudnya gimana? Gimana cara buatnya? Pertama kalian masuk ke game object, kalian masuk ke 3D object, habis itu kalian tulis terrain. Nah, nanti akan muncul langsung ininya. Maksudnya langsung masuk ke dalam objeknya, kayak pantainya lah intinya. Nah, habis itu kalian harus atur karakternya kalian, di mana karakternya kalian harus ada di atas dari lantainya. Oke. Yang kedua itu adalah kalian itu harus membuat yang namanya rigid dulu, rigid rigid body. Jadi caranya itu adalah kalian klik add component, habis itu kalian klik aja rigid. Nah, di sini ada tulisan rigid body, jangan yang 2D tapi rigid body-nya aja langsung. Nah, habis itu kalian klik klik rigid body-nya. Nah, ini jadi bentukannya. Jadi untuk kalau seandainya sesuatu itu gini tipenya. Yang kita butuhkan itu ya, yang pertama use gravity. Kalau ingat kan tadi di materi itu rigid body. Rigid body itu fungsi atau enggak pergerakan rigid itu adalah pergerakan yang menggunakan unsur fisika. Contohnya kayak sejenis gravitasi. Nah, di sini tulisan nih use gravitasi. Nah, kalian klik OK aja. Dimana kalau seandainya use gravitasi ini, berarti karakternya kalian ini akan napak ke tanah yang telah kalian buat ini. Nah, tapi gimana cara buat napaknya? Kan kalau seandainya kalian tulis rigid body ini, dia akan turun ke bawah terus. Karena apa? Karena tanahnya kalian ini, dia nggak anggap ada. Jadi dia anggap itu objek yang beda, bukan di dalam satu frame gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian harus memakai colinder. Nah, caranya itu adalah dengan add komponen, lalu kemudian kalian klik colinder. Nah, saya menggunakan box colinder ya. Saya sarankan sih menggunakan box colinder gitu. Nah, di box colinder ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk supaya karakter ini itu menyatu. Jadi dia itu kayak gak langsung lost ke bawah, tapi bakal ke tengah-tengah di tanahnya. Contohnya kayak gini. Nah, dia contoh kayak gini. Dia kan di atas tanah nih. Nah, dia bakal kayak gitu terus. Oke. Selanjutnya adalah di dalam rigid body ini ada yang namanya freeze position sama freeze rotation. Nah, bedanya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kalau freeze position itu supaya posisinya ganti-ganti. Kalau freeze rotation itu supaya dia itu nggak berotasi. Contoh ya, saya nggak klik semuanya nih. Habis itu saya running, maka dia bisa terbang. Nah, kayak gini contohnya. Begitu. Makanya itu harus yang namanya di lock supaya dia nggak kemana-mana. Oke? Lalu kemudian kita harus membuat karakter, kontrol karakter. Gimana cara buat kontrol karakter? Tadi saya di materi saya udah menjelaskan ya tentang gimana cara membuat kontrol karakternya di codingannya. Nah, codingan Unity itu menggunakan CHSTag. Kayak gimana maksudnya? Kayak gini. Kalau seandainya kalian membuat codingannya, yang pertama adalah kalian buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, yang kalian codingin itu adalah yang ini. Codingan ini. Oke? Nah, saya akan jelasin sesuatu ya tentang codingan ini. Nanti kalian simpen dalam bentuk .cs ya. Nah, yang pertama public class-nya sama kayak Java. Ke C hashtag itu, dia itu harus sama antara judul nama filenya sama public class-nya. Kalian harus samain. Habis itu kita langsung aja ya, langsung. Yang pertama ini buat start supaya buat terus-terusan.
gimana ya? Kalau seandainya voice start itu fungsinya itu adalah supaya untuk memulai dari programnya. Void kiri ini fungsinya itu untuk supaya karakternya itu bisa ke kiri. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia ke kirinya itu dengan WASD ya. Ini void kanan untuk arah ke kanan, void depan untuk ke arah depan, void ke belakang ini untuk ke arah belakang. Nah, dia itu WASD. Maksudnya kayak gimana? Gini, jadinya kayak anggap aja kalian punya objek ada di tengah W, S, A sama D. Nah, di mana yang depannya itu pasti S kan? Ini enggak cermin ya, ini enggak cermin dia tipenya. Dia itu kita anggap aja kita itu adalah subjeknya, ya kan? Nah, kalian anggap aja situ. Dimana kalau seandainya ke depan itu kan berarti S kan, ke belakang itu W, ke samping kiri itu A, ke samping kanan itu D. Dia kayak gitu. Oke, saya ingetin lagi, ini itu bukan cermin ya. Dia itu anggap aja subjeknya. Kita itu adalah subjeknya. Nah, ini itu void update-nya ini fungsinya buat keyboardnya, maksudnya kayak inputnya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau seandainya A, dia berarti ke kiri. Kalau D, berarti dia ke kanan. Kalau seandainya W, berarti dia ke depan. Kalau seandainya S, berarti dia ke belakang. Seperti itu. Tapi diingetin lagi kalau yang ini tuh fungsinya mirip kayak kita sebagai subjeknya. Nah, ini kalian codingin aja ya ini ya. Oke. Saya tulis ini ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke dalam sini. Lalu kemudian, codingan yang telah kalian simpan itu, kalian simpan nih, ya kan? Nah, habis itu codingan ini, kalian masukin deh ke dalam sini. Kalian drag aja dari sini ke sini. Seperti itu, oke? Nah, tapi kan saya kan udah masukin nih, ya kan? Makanya itu saya tinggal klik aja. Nah, habis itu nanti kalian klik dulu ini, klik dulu objeknya kalian, lalu scriptnya kalian ini kalian drag ke bawah sini paling bawah, oke? Kalian drag ke paling bawah ini kayak gini. Jadinya ada nanti ada tulisannya nih karakter 1 script. Nah, oke. Selanjutnya kalian simpen dulu. Oke, saya ingetin lagi, kalian simpan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian klik edit. Habis itu kalian klik project setting. Kemudian kalian klik player. Habis itu kalian klik bagian paling bawah. Nih dia, ke active input handling. Nah, dari input system package ini kalian harus klik both. Nah, nanti dia nge-restart. Makanya itu saya bilang di save dulu, oke? Selanjutnya setelah di restart, kalian baru bisa play. Nah, nanti kalian kalau seandainya udah selesai, nanti kalian pencet D, dia kayak gini. Tuh, kalian bisa klik WASD-nya kalian. Nah, habis itu kalian bisa klik W, S, S-nya ke belakang, W-nya ke depan, A-nya ke kanan. Iya, A-nya ke kanan dan D-nya ke kiri. Ya, seperti itu, oke? Baik. Dan untuk ACT-nya kalian adalah kalian harus membuat ini ya, membuat kontrolnya itu berserta codingan-codingannya.
Oke, saya akan kasih tahu lagi codingannya. Bagaimana? Codingannya adalah seperti ini. Baik, nanti kalian screenshot aja ya. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanyakan aja di Jimit. Kalau seandainya ada kendala, langsung aja bilang aja ke saya. Karena ini harus membuka tiga, tiga aplikasi yang dimana itu berat-berat semua. Jadi nanti harus join Jimit dulu ya. Join Jimit, habis join Jimit, kalian masa kayak gini loh, kalian sambil ngerjain, kalian juga bisa langsung join Jimit. Nah, habis join Jimit, absen, kalian bisa langsung leave ya. Tapi harus ngomong dulu ke saya. Takutnya sebelum belum di absen sama saya, kalian udah keluar. Jadi nanti kalian diminusin nilainya, oke? Baik, sekian. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di Jimit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.